Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Semaitul Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu. Hai orang beriman, berpakaianlah kamu, berbekallah kamu sebaik-baik pakaian, dan sebaik-baik bekal adalah pakaian takwa, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Surah Al-Baqarah ayat 197 awal. Sesungguhnya orang-orang selalu membaca kitab Allah, mereka mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan Allah kepadanya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Itulah perniagaan yang tidak kunjung merugi atau tidak putus-putusnya. Surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29. Mari kita memanfaatkan waktu kita menjelang sholat zuhur berjamaah. Laksanakan ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Dari sekian banyak amal ibadah yang telah kita lakukan sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah, dan dari sekian lama amal ibadah yang telah kita laksanakan sampai detik umur yang dianugerahkan oleh Allah, maka ada beberapa amalan atau kehidupan yang dirahasiakan oleh Allah. Di antaranya Allah merahasiakan keredoannya. Kemudian yang kedua, Allah merahasiakan kemurkaannya. Yang ketiga, Allah juga merahasiakan kematian. Keempat, Allah merahasiakan kepada kita di bulan Ramadan ini siapa di antara kita yang memperoleh Lailatul Qadar. Dan yang kelima, Allah juga merahasiakan kepada kita siapa di antara kita yang menjadi kekasih Allah. Dan yang keenam, Allah merahasiakan juga kepada kita ujian apa yang akan ditimpakan oleh Allah untuk mengangkat derajat martabat kita. Banyak lagi rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Pertama adalah Allah menyembunyikan keridhaan-Nya. Ibu bapak-bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, selama kita beribadah dan sebanyak apapun ibadah kita, kita tidak bisa melihat secara kasat mata berapa banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan. Tidak ada timbangannya, tidak ada ukurannya, tidak ada dacinnya. Ya. Oh, si bapak ini sudah banyak amalnya, ibu ini sudah banyak amal, tidak ada ukurannya, Pak. Itulah salah satu dirahasiakan oleh Allah. Ya. Maka upaya kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepada agama Allah yang lurus. Mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan zakat, itulah agama Allah lurus. Jadi jamaah zuhur, upaya kita dalam keridhaan ini, maka niatkan dengan ikhlas. 3 komponen dalam ibadah itu jangan lupa.
Pertama, mari kita beribadah dengan ikhlasun niyyah. Murni niat kita kepada Allah. Bila perlu, setiap saat kita perbarui. Karena niat itu separuh daripada amal. Innama ya'muru apa? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Allah akan membalasi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka disitulah kita tetap berusaha memperbarui niat kita, sehingga diberikan kekuatan oleh Allah. Kemudian masyru'iyah. Setiap ibadah-ibadah, terutama ibadah makhluk, mari kita landasi dengan syariatnya. Ada dalil-dalilnya. Sepanjang ada dalil dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah sahihah, maka kita beramal dengan itu. Mudah-mudahan nanti amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi yang terpenting pula adalah kaifiatur rasul, sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah diantara kita tidak bisa mengetahui tentang keridhaan Allah. Berapa banyaknya amal ibadah yang sudah ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah juga merahasiakan kemurkaannya. Kalau kita hitunglah nikmat-nikmat Allah yang sudah sering disampaikan oleh para mubalik, para kiai, para buya, ayat yang sudah latah bagi kita untuk mendengarnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya engkau hitunglah nikmat-nikmat Allah, sudah latah bagi kita mendengarkan ini. Niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Jangankan membayarnya, menghitungnya saya tidak sanggup. Tapi kalau sekiranya mampu bersyukur, Allah akan beri. Tapi engkar juga dengan nikmat-nikmat Allah. Ingat, murka Allah. Azab Allah amat pedih. Maka oleh sebab itu dituntut kepada kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, syukurilah nikmat-nikmat Allah itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat berpikir, nikmat berazam, nikmat langit dan bumi, nikmat udara, nikmat rumah, pangkat, jabatan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada awalnya kita bawa dari rahim ibu kita, tapi diberikan komponen-komponen yang sempurna seperti pengajian sebelumnya sudah pernah kita sampaikan. Oleh sebab itu, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kalau lari juga atau berpaling juga dari peringatan Allah, Allah juga sudah janjikan mungkin banyak hal yang akan dititipkan kepada kita, hal yang buruk. Di antaranya adalah wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling juga dari peringatan Allah, sudah diberikan nikmat yang banyak, tapi dia tetap juga ingkar kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka setan yang selalu menyesatkannya. Setan itulah yang menjadi teman yang menyertainya. Cara berpikirnya dimasuki oleh setan, cara mendengarnya dimasuki oleh setan, bicaranya. Oleh sebab itu, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, selayaknya dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak, terutama nikmat pemikiran, nikmat pendengaran, penglihatan, kita tuntunlah dengan tuntunan yang benar. Kalau kita tengok isyarat-isyarat wudhu yang kita laksanakan setiap hari itu tidak saja secara zahiriah, sudah sering juga kita dengar. Memang Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Orang beriman, apabila kamu akan mendirikan solat, basuhlah wajahmu, cucilah tanganmu hingga siku, sapulah kepalamu, basuhlah kakimu hingga dua mata kaki. Itu 4 anggota tubuh. Tapi ada lagi jari jemari, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mencuci telinga. Secara zahir wajib bagi kita untuk berwuduk. Tak sah solat kita kalau tidak berwuduk. Tetapi apakah sekadar zahir itu yang dituju oleh Allah? Ternyata ada rahasia di balik itu. Ketika kita mencuci jari jemari, lahirnya jari jemari,
Tapi yang dituju sebenarnya baguskan perbuatan kita. La tarkabunna tawbatan an tawbah. Hendaklah di setingkat ke setingkat ada perubahan. Ketika kita berkumur-kumur sampai Rasulullah bersabda, laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkanlah kepada umatku, maka akan perintahkan kepadanya untuk bersiwak setiap mereka melaksanakan solat. Apakah bersiwak itu yang dimaksud? Tapi yang dituju adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah yang mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak, diam saja. Sampai di bulan Ramadan diam kita dinilai dengan zikir. Karena waktu terbatas. Ketika kita memasukkan air ke hidung, secara zahirnya memang masukkan air ke hidung, tetapi secara yang dituju adalah sambungkan ruh yang suci tadi setiap saat kepada Allah. Itulah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita mencuci muka, zahirnya memang mencuci muka, tapi yang dituju adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Berat memang. Ya, duribat alaihimud dillatu aina masuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Ditimpakan keinaan bagi manusia itu di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang selalu melakukan hubungan kepada Allah dengan ibadahnya, dan bukti ibadahnya itu ada kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Karena waktu terbatas, itu yang dapat disampaikan. Banyak rahasia-rahasia yang dirahasiakan oleh Allah tentang amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.